Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan daripada kitab dosa besar yang terakhir sudah kita baca pada bab ke-12 tentang bab ke-11 tentang makan riba. Maksud saya bab ke-12 tentang makan riba. Kita masuk malam ini pada yaitu bab ke-13, aklu malil yatim wa zulmihi, yaitu memakan harta anak yatim dan menzoliminya. Memakan harta anak yatim termasuk daripada dosa besar. Ini kemungkinan kasusnya bisa terjadi kepada orang-orang terdekat dari si anak yatim itu. Contohnya suami istri, orang yang ada harta meninggal dunia. Suami istri ini anak-anaknya masih kecil, katakanlah sebelum usia akil baligh, sedangkan hartanya lumayan banyak di rumahnya. Maka ketika orang tuanya meninggal ini, maka hartanya nanti diurus oleh saudara-saudara daripada ayah ibunya, paman-paman atau bibik-bibiknya. Nah, ketika sang paman menguasai atau mengurus harta anak yatim sampai anak yatim besar tidak diberikan secara utuh, maka ini ada ancaman bahaya sekali, termasuk dosa besar. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai yayasan anak yatim, dengan yayasannya kemudian dia bermewah-mewah dan mengambil keuntungan. Kalau sekedar ikut makan bareng sama anak yatim tidak apa-apa, tapi kalau mengambil untuk bermewah-mewah akan pribadinya, sementara anak yatimnya fasilitasnya biasa saja, ini diancam dengan ancaman-ancaman yang akan kita bacakan. Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan nomor ke-13 ini, memakan harta anak yatim, karena ia merupakan bagian daripada syariat. Ya, merupakan bagian daripada syariat, dan anak yatim ini semestinya kalau dalam undang-undang negara kita ya dipelihara sama negara. Tapi rupanya di Indonesia jumlahnya bahkan ribuan yayasan-yayasan yatim yang nanti dari donasi para muhsinin mereka bisa berkembang, bahkan praktek nyatanya itu banyak di sekeliling kita juga. Ya, di beberapa tempat kita lihat yang berangkat dari Jalan Perjuangan ada tuh yayasan anak yatim, ya, yatim duafa. Seharusnya dia memang dipelihara negara. Jadi orang-orang yang menginisiasi daripada yayasan anak yatim dan betul-betul
dia memberikan kebaikan kepada anak yatim sehingga layak mendapatkan pendidikan, ya, mengecap pendidikan agama, pendidikan umum, ini termasuk pahalanya pahala besar kepada orang yang menginisiasinya itu, karena dia meringankan beban negara. Ya, anak yatim dipelihara dan orang miskin dipelihara oleh negara, maksudnya disejahterakan. Baik, hadirin, Al-Imam Dhahabi membawakan surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memakan, ya, ke dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan orang kaya begini diancam masuk neraka sa'ir. Jadi emang neraka ada bagian-bagiannya tuh. Ya, ada neraka sa'ir bagi orang yang memakan harta anak yatim. Bahkan orang Islam pun dijadikan nerakanya ada tuh, neraka untuk orang Islam. Namanya neraka sakor bagi orang yang tidak menjalankan sholat. Ma salakakum fi sakor. Dalam surat Al-Mudaththir Allah firmankan, kenapa kalian terjerumus dalam neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kita enggak sholat. Serta orang yang tidak bayar zakat itu diancam dengan neraka sakor. Ini salah satu contoh neraka itu ada nama-namanya, ya. Contohnya itu ini dalam surat Mudaththir pada ayat 38. Nih, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kita dulu enggak sholat. Jadi orang Islam juga diancam dengan satu neraka kalau dia enggak sholat, enggak bayar zakat, dengan neraka saqar. Baik, hadirin. Kemudian Al-Imam Dhahabi membawakan ayat kedua suratul An'am ayat 152. Ya, karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran tentang kezaliman terhadap harta anak yatim ini. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik kayak tadi, pengurus-pengurus yayasan yatim ataupun tante dan om yang mengurus harta anak yatim. Ya, ada suami istri meninggal, asetnya banyak nih, rumahnya ada sekian, ada sekian. Nah, dijaga tuh sama saudara-saudara almarhum. Nanti pas anak-anak yatim itu sudah besar, tentunya dia serahkan dulu tuh ke notarian supaya ada hitam di atas putih kalau saya menerima amanah ini dari tahun sekian sampai anak-anak almarhumah beranjak dewasa, supaya ada hitam di atas putih supaya dia juga tidak disangka menzalimi harta anak yatim. Ya. Baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai mereka masuk usia dewasa, usia bisa memanage hartanya itu sendiri. Atau boleh juga nanti ternyata anaknya nih lulus, katakanlah lulus SMA, dia mau kuliah, nanti asetnya orang tuanya dijual untuk biaya kuliah daripada si anak yatim ini, tinggal dicatat aja. Ya, ini asetnya di sini sudah om, sudah tante jual untuk kuliahmu yang sekian, harganya sekian, gitu. Ada catatannya, sehingga nanti dia nggak ketemuan. Dan orang yang mengurus harta anak yatim seperti ini itu pahalanya besar. Ya, makanya orang yang mengurus anak yatim dengan harta dia sendiri diberikan pahala oleh Allah paling hebat, yang gak didapati oleh penghafal Quran, oleh orang yang rajin tahajud, oleh orang yang rajin sedekah biasa, oleh orang yang rajin puasa Senin Kemis, oleh orang yang rajin zikir dan baca Qurannya. Tetapi pahala khusus untuk orang yang memelihara anak yatim dengan uangnya sendiri. Ya, diasuh berapa anak yatim, disekolahkan sampai hafal Quran, sampai menjadi sarjana dengan uang dia.
sehingga anak yatim ini beranjak menjadi anak yang sholat, yang ibadah, itu pahalanya hebat banget. Kata Nabi, saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga kayak begini. Ya. Ini contohnya, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Bukhari, bahwa Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengasuh anak yatim, fil jannati hakadha, di dalam surga dekatnya seperti ini, kata Nabi. Wa asyara bis sababa wal wusta, dan Rasul berisyarat dengan jari telunjuk ini, wal wusta, dan jari tengah. Ya, memang hidup ini pilihan kita, Pak. Kita mau berusaha payah enggak untuk melakukan pahala-pahala yang hebat? Ya, kalau mau pahalanya lebih hebat lagi, ada yang berani nggak, Pak? Pahala yang lebih hebat, bergabung dengan para pejuang di Palestina. Itu pahalanya paling hebat. Ya, kasihan saudara-saudara kita, bahkan bukan cuma muslim saja, non muslim pun banyak yang mati dengan tindakan Israel ini. Sudah harusnya tuh para kepala negara bersuara untuk sama-sama melarang tindakan genosid itu, ya. Sangat disayangkan. Makanya negara buat peraturan tidak boleh memasang bendera Israel dan menyeriakan lagu kebangsaannya. Itu resmi sudah dari negara. Saya pun mau berangkat, tapi istri belum siap, menjanda katanya. Yang pertama, yang kedua, pemerintah belum mengizinkan kita. Sudah ada 1000-an anak muda Bekasi siap berangkat, tapi belum dapat izin. Al-Muhajirin belum daftar, ya, Pak? Saudara saya. Baik. Jelas. Jadi bahwa anak yatim ini kita diperintahkan untuk merawat hartanya kalau memang kesampaian masalah ini kepada salah satu di antara kita. Nah, laksanakan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menzoliminya, gitu ya. Hadirin, Nabi ketika dalam keadaan Isra dan Mi'raj, fa idza ana bi rijalin wa qad ukila bihim rijalun yafukkuna li halihim, kata Rasul, saya melihat beberapa kelompok laki-laki yang mereka itu keadaannya sedang dalam keadaan yaji'una bisuhur, yang para lelakinya ini membawa batu-batu itu, ya, minan nar. Kemudian fayadhifunaha, mereka melempari dengan batu-batu dari api itu, ya, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, wa takhruj min adbarihim, dan keluar daripada tempat pelepasan belakang mereka. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haula, itu mereka siapa? Qal, maka Jibril menjawab, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, dan orang-orang seperti itu yang memasukkan api ke dalam perut-perut mereka. Rupanya ini hadis tafsiran daripada ayat tadi. Baik. Sama juga ini tafsir dari Imam Zahabi. Hadirin,
Beliau juga membawakan daripada perkataan seorang salafus saleh Imam Sudi rahimahullah bahwa yu'syar akilu malil yatim, akan dikumpulkan orang yang memakan harta anak yatim zulman, ya, yang memakan secara zalim yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Walahun nari yakhrud min fi, sedangkan kilatan apa itu? Golakan api keluar dari mulut mereka. Wa min masami'ihi, dari pendengaran-pendengaran mereka. Wa anfihi, dari hidung mereka. Wa ainihi, dari mata mereka. Kullu man ra'ahu ya'rifuhu annahu akil malil yatim. Semua yang melihatnya itu mengetahui kalau ini adalah orang yang memakan harta anak yatim. Nah, para jemaah dirahmati Allah, tentunya definisi yatim di sini adalah orang yang dia anak kecil yang belum usia akil balik, ditinggal oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Kalau oleh ibunya tidak disebut yatim. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa kita piatu. Kenapa? Karena kalau orang ditinggal mati oleh ibunya, kan dalam Islam yang disebut dengan apa itu, dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah kepala keluarga. Jadi kalau yang meninggal istri, dia tidak apa itu, tidak kekurangan hidupnya akan mata pencaharian, masih ada kepala keluarganya tadi. Makanya tidak disebut yatim kalau yang meninggal ibunya. Paling nanti berapa waktu setelah dimakamkan sang istri dia bisa menikah lagi kan? Ya. Jadi tidak disebut yatim yang meninggal siapa? Ibunya. Ustaz, saya mau berikan donasi ini kepada itu orang meninggal ibunya, itu tidak dapat pahala yatim ini. Ataupun ada seorang yang ingin merawat anak yang terlantarkan oleh ayahnya ketika ibunya sudah meninggal, ayahnya menikah lagi, kemudian si apa itu anak yatim ini terlantar lalu dipelihara oleh seorang. Ini pahalanya bukan pahala seperti yang tadi dikatakan kata Nabi begini dengan aku, kenapa dia bukan anak yatim, tapi itu pahalanya adalah pahala sedekah biasa, ya, donasi biasa kepada orang yang diterlantarkan. Jadi penyebutan anak yatim seperti itu tinggi derajatnya karena Nabi merasakan pernah yatim. Ya, betapa dipandang sebelah mata. Bahkan ketika beliau bayi pun nggak ada ibu-ibu yang menyusui karena nggak ada duitnya. Sementara ibu-ibu yang ada air susunya waktu itu banyak menyusui daripada bayi-bayi selain Muhammad, selain bayi Muhammad. Sampai beliau diasuh oleh ibunda Halimah Sa'diyah. Nggak apa-apa nih bayi ini, biar saya yang rawat. Disitulah ada keberkahan saat itu juga di rumahnya Bunda Halimah Sa'diyah, yang padahal saat itu adalah ibunda Halimah Sa'diyah, ibu susunya Nabi, yang beliau untuk bayinya sendiri air susunya kurang, tapi setelah Nabi Muhammad disusui oleh beliau, air susunya bercurah-curah. Kambing dan ontak sapi ternak daripada suaminya yang kurus-kurus, ketika Nabi Muhammad sudah tinggal di rumahnya itu menjadi gemuk-gemuk. Perjalanan pulangnya pun ketika dibawa bayi Muhammad itu diikuti oleh awan-awan yang menaunginya. Itu sudah tampak daripada keberkahan, yaitu keluarga Halimah Sa'diyah. Baik. Nah, ini hadirin diantaranya dosa ke-12 daripada dosa memakan harta anak yatim. Kita masuk yang ke-14. Yang ke-14 adalah al-kidbu 'ala Allahi azza wa jalla wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Ini kalau dalam ilmu hadis tujuannya kepada Rasulullah, bisa jadi disebut sebagai pemalsu hadis.
seperti ada kaitannya dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW memang beliau ini senang makan labu, sayur labu, ya. Lalu hadisnya itu dipalsukan. Dalam beberapa hadis disebutkan kalau Rasul senang makan labu. Nih, nomor 1986. Ya, bahwa fara'aitun Nabi SAW yatatabba' ad-dubba. Rasul SAW senang sekali mencari makanan yang ada di nampannya itu, yaitu berupa sayur labu yang panjang itu, Pak. Karena di kota Madinah labu yang panjang itu bagus hidupnya. Ya, ada sampai sekarang tuh subur kota Madinah itu. Dan Rasul suka makan labu. Akhirnya adalah memalsu hadis, membuat hadis palsu atas nama Rasulullah. Man akala dubba dakhala al-jannah. Siapa yang makan labu maka dijamin masuk surga. Ini gara-gara hadis ini, hadisnya sahih, tapi dipalsukan oleh orang-orang pemalsu hadis. Ini termasuk kategori pemalsu hadis yang paling berat. Dia ingin menusuk umat Islam dari dalam. Makanya ada ilmu daripada mustalah al-hadis untuk mengetahui mana hadis yang baik dan yang tidak baiknya. Padahal hadis palsu kategorinya itu bukan dia membuat hadis palsu kayak begitu. Ada hadis palsu yang kategorinya adalah karena perawinya tertuduh sebagai pendusta. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini tertuduh sebagai hadis palsu atau semi palsu karena ada seorang perawinya ini tertuduh sebagai perbuatannya berdusta, namanya Abu Atika. Nah, ketika tertuduh seperti ini, maka hadisnya jadi cacat itu. Ya, hadisnya jadi cacat, dan ulama ada yang memberikan nilai, ada yang semi palsu, ada yang palsu. Kalau dhaif ya dhaif jiddan lah, parah banget gitu lemahnya. Tapi kalau ini bukan cuma dari sisi perawinya itu, matan dari substansi kata-kata Nabi itu nggak ada sama sekali. Siapa yang suka makan terong, suka makan labu, maka dijamin masuk surga. Ini lebih berat berarti mengada-adanya. Itu ya. Baik. Nah, hadirin, Imam Zahabi rahimahullah membawakan surat Az-Zumar ayat ke-40, ayat ke-60 nih. Surat ke-39. Ya. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat nanti kalian akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah Ta'ala, wajah mereka menghitam. Ya. Jadi wajah-wajah menghitam ini diantaranya dosa karena berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya yang paling aman kita membawakan daripada terjemahan Al-Quran, tafsirnya, serta terjemahan hadis dari para ulama-ulama yang berkompeten untuk masalah itu, supaya dia tidak terkena ancaman Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi saja itu akan ditempatkan di api neraka. Alhamdulillah Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis semuanya dijaga sampai zaman segini jauhnya dari zaman Nabi, sudah 1400 tahunan, tetap terjaga ya keaslian, kemurniannya. Imam Hasan berkata bahwa humul ladina yaqulun, ini orang-orang yang wajahnya menghitam karena berdusta kepada Allah adalah orang yang berkata, in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Terserah kita aja sih. Kalau kita mau ya kita kerjakan, kalau enggak ya udah kita tinggalin. Nah, ini kan repot.
Kalau kita mau sholat ya sholat, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Itu kan repot. Ya. Ada tuh tafsir-tafsir dari para orientalis. Contohnya mereka yang meragukan Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, mereka mengatakan ini Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa sekarang yang sedang diserang habis-habisan itu di jalur Gaza. Maksudnya daerah sana. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah firmankan alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Mana sekelilingnya berkah? Kehancuran sangat mari. Jadi mereka berani mengatakan ini Masjidil Aqsa bukan masjid yang ada di Palestina. Nah, ini berbahaya. Tentu ini telah terkeluar daripada ijma' para ahli tafsir. Yang jelas Masjidil Aqsa ini bukan daripada maksudnya bukan masjid yang lainnya. Itulah Masjidil Aqsa yang sekarang sedang diambil oleh para Yahudi. Jadi tujuannya memang Yahudi ingin habis-habisan ini. Kayaknya ini sudah pintu gerbang huru hara akhir zaman, karena mereka sudah betul-betul punya 3 komitmen, ya, ingin meniadakan Gaza, ingin menghilangkan daripada Hamas, kemudian juga atau para pejuang, kemudian ingin merebut daripada Baitul Maqdis yang nanti mereka akan robohkan dan akan mereka bangun di Solomon Temple. Jadi kalau dikatakan perangnya perang kemanusiaan atas nama kemanusiaan, betul juga, tapi yang lebih intinya ini perang akidah, yang akidah Yahudi. Ya, mereka sebelum kedatangan The Messiah, juru penyelamat mereka harus sudah menguasai Baitul Maqdis dan merobohkannya, diganti dengan Solomon Temple. Siapa The Messiah itu? Dia adalah Dajjal itu. Kayaknya kita cuma kecipratan daripada huru hara akhir zaman ini, Pak. Kita bukan aktor dan pelakunya, tapi semuanya ada di Palestina, di Syam, di Baitul Maqdis, yang nanti pemerintahan Imam Mahdi pun bukan di Mekah Madinah lagi, tapi di sana. Mungkin kita hanya kecipratan daripada seumpamanya terjadi perang nuklir besar-besaran antara dua pendukung ini yang sudah tidak bisa diajak negosiasi. Mungkin kita kecipratan aja kali, nuklirnya salah pencet datang ke Bekasi gitu. Karena kita bukan aktor dan pelakunya, nggak ada hadisnya tuh di Asia Tenggara tentang hadis-hadis ini. Ya, ada hadisnya memang bukan dekat kita, tapi di semenanjung Afghanistan yang namanya Khorasan. Kali itu ada. Kalau kalian melihat bendera-bendera hitam dari negeri Afghanistan, Khorasan sana, maka disitulah sudah dekat datangnya Imam Mahdi. Kalau Indonesia nggak kebagian, paling kita punya keberkahan dari cocokologi. Oh, cocokologinya, Pak. Pintu Ka'bah menghadap ke Indonesia. Pintu Ka'bah itu menghadap ke Indonesia. Tapi kalau kita cari hadisnya nggak ada sama sekali tentang Indonesia. Baik, nah ini contoh berdosa kepada Allah dan Rasulnya dengan menyatakan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dengan dalih semuanya penuh berkah. Mana berkah? Hancur-hancuran itu. Bagaimana Pak untuk menjawabnya kalau ditanya begitu? Mana Ustaz berkah? Penuh dengan kehancuran. Ini kan bisa meragukan juga kepada orang awam. Mana berkah? Perang terus. Kita jawab, ayat ini menunjukkan keberkahan bukan zaman sekarang aja. Yang pertama, ini zaman udah tua, sudah di pintu gerbang huru hara akhir zaman. Yang kedua, keberkahan itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim. Semua cucu-cucu daripada Nabi Ibrahim yang disebut dengan Nabi Bani Israel adanya di Syam. Itu keberkahan. Tempat yang diutus sebagai kalam-kalam wahyu dari Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya ada di Syam, di Palestina dan sekitarnya. Itu keberkahan. Jadi jangan dipandang cuma ayat sekarang saja. Mana berkah kok perang terus? Ini berarti terbantahkan dengan kita mengatakan keberkahan itu wahyu-wahyu Allah sejak zaman Nabi Ibrahim adanya di Syam, adanya di seputaran Palestina, Jordan, Lebanon dan Suriah situ. Ya. Atau bisa kita katakan juga bahkan the next kejadian-kejadian akan datang, turunnya Imam Mahdi
Mahdi dan Nabi Isa itu di Syam. Itu berkah namanya. Dan nanti kehidupan, ya Allah alam seperti apa kejadiannya, sehingga kembali lagi teknologi kepada teknologi kuda dan pedang saat itu, yang mana tidak akan ada lagi satu orang miskin saat itu pun di Syam, di daerah Palestina dan sekitarnya. Makanya bendera Israel kan gitu Pak, atasnya biru, bawahnya biru, tengah-tengahnya itu bintang segi 6, ya. Atasnya biru maksudnya apa? Ini adalah sebatas batas semenanjung daripada Sungai Nil, yang bawahnya Sungai Efrat. Artinya apa? Dari jarak Sungai Nil Mesir ke sana sampai Sungai Efrat, sampai menuju daripada perbatasan Palestina kesananya lagi, itu sudah harus dikuasai milik daripada the Great of Israel, Israel Raya nantinya begitu. Baik. Nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, jadi berdusta kepada Allah dan Rasulnya, para ulama berkata dalam tafsirnya, waqad dhahaba ta'ifatun minal ulama, sungguh telah berpendapat sebagian para ulama, ila annal kidba 'ala Allah wa 'ala rasuli, sesungguhnya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya kufrun, ini kufur, ya, yunqal 'anil millah, yang terkeluarkan daripada agama Islam. Ya, ini berat. Makanya di situ harus hati-hati. Sering saya ditanya sama jamaah, Ustaz, saya dapat amalan ini, saya dapat amalan ini, mana dalilnya ini? Saya bilang, kenapa nggak nanya sama ustadz yang ceramah? Antum dekat dari mana? Dari ustadz ceramah. Aturan tanya sama ustadz yang berceramah itu. Maksud saya begini, para narasumber tidak boleh semudah memberikan satu amalan yang mengatakan ini hadis Nabi yang ternyata tidak ada hadis Nabinya. Gitu. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, annal kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasuli, bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, fi tahlili haramin, yaitu ketika dia menghalalkan yang haram, wa tahrimi halalin, ataupun mengharamkan yang halal. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Itu termasuk berdustanya begitu. Ya. Kufrun mahdun, ini merupakan kekufuran yang murni, ya, kekufuran yang murni. Wa inna masya'nu fil kidbi alaihi fi ma siwa dzalik, dan kejadian perilaku yang kayak begini itu adalah yang termasuk daripada satu tingkat di bawah ini, kedustaan yang selain itu juga. Kan kalau sudah mengharamkan yang halal diharamkan, ini paling beratnya. Nah kalau yang satu tingkat di bawah itu kayak tadi, yang menyatakan man akala dubba dakhalal jannah, siapa yang makan terong, makan labu masuk surga dengan mengada-ada, itu pun termasuk ancamannya berat. Sebagaimana Nabi sabdakan di sini, man kadhiba alayya buniya lahu baitun fi jahannam, siapa yang berdusta atas nama aku, kata Nabi, maka dia disediakan satu rumah di neraka jahanam. Kalau hadis yang terkenalnya ini nih, man kadhiba alayya muta'ammida, siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasul, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia disediakan tempatnya di dalam api neraka. Tetapi hadirin, dalam masalah ini juga tidak boleh gegabah seseorang menuduh dengan ini hadis nggak boleh dipakai. Contohnya hadis lemah. Hadis lemah tidak mesti melulu langsung dibuang begitu saja. Kita harus melihat daripada pandangan-pandangan para ulama yang memang kredibel dalam masalah ini. Contohnya Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan bahwa mereka mengatakan hadis lemah masih bisa dipakai selama lemahnya tidak parah, selama untuk motivasi beramal, selama bukan berkaitan dengan masalah-masalah akidah atau ghaibiyah. Ya, hadis lemah semacam ini masih bisa dipakai untuk motivasi beramal.
Contohnya, orang yang mengatakan hadis sholat tasbih itu lemah, ya, setelah dibahas oleh para ulama, hadis lemahnya ini menurut sebagian pendapat tetap boleh dipakai, tapi kita dapati hadis sholat tasbih adalah derajatnya sahih, bahkan hasan aja enggak sahih. Memang dalam penilaian hadis ini kadang ada perbedaan pendapatnya. Atau masalah kunut subuh, ya, masalah kunut subuh, ada yang mengatakan hadis kunut subuh itu lemah. Nah, sekali lagi, untuk masalah motivasi beramal, ulama tidak bersepakat langsung boleh dibuang gitu saja hadis lemah, tidak. Kalau memang hadis kunut subuh itu lemah, tetap dia adalah merupakan fadilah beramal dan boleh diamalkan. Tapi derajatnya tentunya menurut ulama yang kredibel dalam masalah ini bukannya lemah. Hadisnya derajatnya adalah hasan. Ya. Bahkan kalau merujuk kepada Sahih Bukhari, ya hadisnya sahih. Jadi begitu. Ini bukan termasuk daripada berdusta kepada omongan Nabi, sabda Nabi, apabila seorang mengamalkan contoh-contoh yang tadi saya katakan. Oh, kamu kunut subuh, itu kan hadisnya lemah, nanti berdusta atas Nabi. Bukan begitu, itu terlalu berat. Klaim itu terlalu berat dengan orang ulama yang memakai kunut subuh sebagai dalil, yang sebagian ulama lagi menyatakan klaimnya adalah lemah dengan menyatakan ini berdusta atas nama Nabi, tidak boleh dipakai sama sekali. Itu terlalu kejam. Itu keluar daripada perbedaan pendapat yang terjadi. Padahal ya udah, kalau kita lihat aja fikih 4 mazhab yang paling gampang, 2 ulama berkunut, yang 2 lagi tidak, yang 2 lagi tidak berkunut. Ini dulunya ulama salafus saleh. Imam Syafi'i berkunut, Imam Maliki berkunut, Imam Hanafi tidak kunut, Imam Hambali tidak berkunut. Kenapa di Masjidil Haram tidak berkunut? Karena hari ini mereka yang mengikuti pemahaman Imam Hambali. Gitu. Jadi nggak boleh juga terlalu ifrat dan tafrid dalam menghukumi sesuatu ini. Nggak boleh berlebihan juga. Ya, cuma gara-gara masalah. Oh ini doa berbuka puasa. Ya, Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu lemah, nggak boleh dipakai. Kamu berdusta atas Nabi, atas nama Nabi. Ini keliru kelompoknya ini, Pak. Bahkan saya dapati, Pak, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau masih berhujjah bukan untuk fadilah beramal dalam hadis lemah. Beliau pakai dalil hadis lemah lebih baik daripada pendapat ulama. Dalam masalah hukum, Imam Ahmad boleh dibuka dalam kaidah usul fikih Imam Ahmad yang hari ini dipakai oleh ulama-ulama Saudi. Imam Ahmad sendiri memakai hadis lemah dalam masalah berdalilnya, bukan untuk motivasi beramal. Kalau kunut subuh itu motivasi beramal, Pak. Bahkan dalam masalah hukum. Tapi kayak gini jarang dibongkar oleh kelompok yang menisbatkan kepada Imam Ahmad sendiri. Itu saya baca dalam beberapa kitab fikih, usul fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Hadis lemah masih kami pakai karena dia lebih baik daripada pendapat ulama, begitu. Ketika itu pun ketika tidak didapati hujah yang lain. Baik. Jadi hadirin, yang jelas-jelas berdusta itu kayak tadi, yang mengada-ada sama sekali yang nggak ada di dalam kitab-kitab hadis, ataupun dia menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Hadirin, demikian juga Imam Zahabi membawakan man rawa anni hadisan, siapa yang meriwayatkan dari aku satu hadis, wa huwa yara annahu kadhiba, dan dia melihat bahwa ini adalah sebuah kedustaan yang sengaja dia buat, fa huwa ahadul kadhibin, maka orang ini merupakan salah satu daripada salah seorang pendusta, ya. Kita berdusta dengan teman aja dosa besar, Pak. Apalagi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kamu dari mana? Saya dari blok A, padahal dari blok C. Itu dengan omongan biasa aja dengan teman kita, ya. Di situ aja dilarang juga, atau sekalipun bercanda nggak boleh juga. Kalau yang diajak bercandanya ridho, kalau tidak ridho tetap dia menanggung dosanya itu.
Kepada teman, kepada orang biasa aja berdusta nggak boleh, apalagi berdusta atas nama Allah dan Rasul. Baik, nah, ini diulang lagi oleh Imam Dhahabi hadisnya, siapa yang berdusta atas nama Nabi maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik hadirin, saya cukupkan saja daripada dosa ke-14, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, yang ke-15 ini al-firaru minaz zahbi, yaitu lari dari medan jihad, dari medan peperangan. Ini lari dari medan jihad peperangan termasuk dosa besar, Pak. Tentunya harus dipahami dulu jihad seperti apa. Jihad yang syar'i seperti ini adalah jihad yang dikumandangkan oleh seorang kepala negara, tentunya dengan syarat-syaratnya. Di antaranya bahwa ya, ini yang disebut dengan jihad angkat senjata ini. Nah, jihad angkat senjata ini syaratnya yang pertama adalah dengan komando penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, presiden, khalifah dan sebagainya. Kalau kita ya sudah dapat persetujuan DPR lah, wah Indonesia terancam nih, DPR merestui dengan usulan daripada presiden, terjadilah sebuah keputusan baru ya dikomandoi oleh pemimpin pemerintahan tertinggi. Jadi bukan ya termasuk bela negara, bukan sepihak ya, seperti kemarin umat Islam di Ambon oleh orang-orang Manguni itu diapain? Ada yang dianiaya, oh kita jihad gitu. Ya selama kita masih ada aparat keamanan, ada presiden, gubernur, serahkan kepada mereka dulu. Dan ini pihak pemerintah pun harus jeli, jangan membiarkan perkara itu sehingga menjadi meluas karena pelampiasan daripada dendam orang-orang yang dizolimi, yang sampai kemarin ada yang mati contohnya gitu. Ya, jadi ini jihad angkat senjata dikomandoi oleh pemimpin tertinggi, pemimpin tertinggi satu pemerintahan. Yang kedua, syaratnya adalah agama dilecehkan. Tentunya dengan pelecehan yang sangat parah oleh satu negara. Yang ketiga, umat Islam dibantai. Umat dibantai nih, tapi negara Indonesia masih menahan, belum ada izin untuk berangkat ke sana, atau Pak Presiden tidak mengizinkan itu, ya dengan alasan-alasan sekian-sekian gitu ya. Maka ini belum terjadi juga. Ya, umat dibantai ataupun keempat, dakwah dihalang-halangi. Nah, kalau memang jihad ini jihad yang resmi dari kepala negara, tapi kalau yang ada lagi namanya jihad indifai. Kalau jihad indifai ini adalah jihad yang musuh Islam sudah sampai ke kampung-kampung orang Islam. Itu sih udah nggak pakai menunggu komando dari pemerintah lagi. Masing-masing kita aja tuh menjaga diri kita udah. Ini jihad indifai berarti jihad untuk mempertahankan diri ketika musuh-musuh sudah sampai rumah-rumah orang Islam. Tidak bisa ditolerir lagi. Ini namanya jihad indifai. Kalau kita kan nggak ada peperangan, jadi yang ini pun tidak berlaku, belum berlaku, yang pertama pun belum berlaku juga. Tapi paling tidak kita masuk kepada jihad yang ketiga, Pak. Jihad yang ketiga apa? Jihad bukan angkat senjata, tapi jihad islah diri. Ini yang wajib sekarang nih. Jihad islah diri dengan melawan hawa nafsu untuk ketaatan kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dengar Habib Rizik ketika beliau kumpulkan 10.000 daripada relawan FPI untuk berangkat ke Gaza, minta izin sama pemerintah, pemerintah tidak mengizinkan, maka beliau pun tunduk kepada hukum itu. Itu saya dengar langsung dari Habib Rizik. Ya, beliau minta izin untuk ada yang mau berangkat nih, udah siap. Ke Rohingya dulu juga sudah minta izin ketika masih dibantai dulu. Ke Palestina minta izin, tapi tidak diberikan izin. Dikhawatirkan nanti ada masalah-masalah yang terkena kepada masalah orang lainnya, orang Indonesia yang ada di luar negeri dan macam-macam. Pemerintah katakan belum boleh. Maka Habib Rizik pun tunduk kepada hukum itu. Baik. Sudah ada? Baik, hadirin. Imam Zahabi rahimahullah membawakan ayatnya yang di sini juga ada keizinan dari Allah Ta'ala untuk lari dari medan peperangan tapi tidak berdosa. Ini ada dalam surat Al-Anfal pada ayat ke-16. Yang ini memang ayatnya, surat ini memang surat yang banyak sekali tentang peraturan jihad, termasuk ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Persiapkan diri kalian. Ini ada dalam ayat ini. Sama wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar, bukanlah kamu yang menembak, bukanlah kamu yang menyerang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan itu. Dan itu sudah disaksikan oleh tentara-tentara Israel yang ketakutan. Mereka melihat daripada pasukan-pasukan berjubah. Baik, nanti kita lanjutkan ini hadirin. Kita break sejenak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.